Halo teman-teman semua ya, selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ocha Putri Gabriela dengan NIM terakhir 002. Saya adalah mahasiswa Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Di sini saya teman-teman akan membuat sebuah tutorial video untuk menganalisis sebuah bangunan portal yang dimana menggunakan SAP 2000 dan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS analisis struktur. Nah, di sini kita akan masuk ke tugasnya. Kita diminta sebagai engineer yang muda yang kompeten untuk memodelkan dan menganalisis sebuah struktur portal gedung menggunakan SAP 2000 teman-teman, dengan ketentuannya sebagai berikut. Yang satu itu kita memodelkan strukturnya itu dengan kriteria struktur portal minimal 5 lantai, minimal 4 bentang, dan tinggi tiap lantainya bebas tapi disarankan dengan 3-4 meter. Yang kedua itu pembebanannya teman-teman. Pembebanan itu ada dua, itu terpusat dan terdistribusi. Terpusat ini ada vertikal dan horizontal, dan terdistribusi ini ada merata, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan trapesium. Dan yang ketiga itu adalah analisis strukturnya, yang dimana itu untuk memperoleh deformasi struktur dan juga gaya dalam alaman, baik itu momen, gaya gaya aksil, dan reaksi tumpuan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah gambarannya, yang dimana itu saya membuat tinggi itu per lantai itu ada 6 lantai dengan tingginya itu per lantai 3 meter atau 300 cm. Di sini saya menggunakan 1 cm, dan juga bentangnya ada 4 dengan bentang per bentangnya itu ada 400 cm, 400 cm, 300 cm, dan 400 cm. Nah, dari gambaran ini kita akan menggambarnya melalui menggunakan SAP 2000. Nah, kita akan masuk ke tutorial menggambar menggunakan SAP 2000. Nah, teman-teman, di sini kita akan memodelkan di SAP. Di sini ini adalah tampilan SAP 2000, di mana langkah pertama kita klik itu adalah file, new model. Nah, untuk default unitsnya ini tidak usah diganti, sudah betul. Terus tuh kita template-nya itu ambil yang grid only. Nah, itu setelah itu oke. Nah, ini kan masih menggunakan template ya teman-teman. Jadi kita bakal ubah lagi, ini kita hapus. Terus tuh klik kanan, edit grid data, modify. Kita ganti menjadi display grid as, itu yang spacing aja. Nah, ini yang Y grid data ini kita delete aja. Terus tuh yang kita harus edit spacingnya itu adalah yang X dan Z, yang dimana X itu menjadi yang horizontal, vertikalnya jadi yang Z. Di sini kita ganti menggunakan bentang kita tadi itu kan ada 4 ya, yang dimana per bentang itu ada 400 cm, 400 cm, 300 cm, dan 400 cm. Nah, untuk yang ini kita tambahin dulu satu, ini 300 karena tadi kan per bentang lantainya itu 300. Jadi ini kita ganti saja 300. Nah, ini sudah kita langsung klik OK dan OK. Nah, di sini kita ganti menjadi XZ. Nah, seperti yang teman-teman sudah betul kan, di mana di sini ada 6 lantai, 1 2 3 4 5 6 dengan bentang 4, 1 2 3 4. Setelah memiliki bentuk bangunan portal seperti pada yang ditampilkan ini, kita harus menggambar setiap per frame-nya atau per titiknya dengan cara kita mengklik yang ini, drawing ini, terus itu kita klik per titiknya teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman. Setelah sudah seperti ini, kita harus men-select bagian bawahnya ini yang per titiknya. Terus tuh kita masuk ke assign, join, terus tuh oke. Nah, di sini sudah ada tumpuannya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke video pembebanannya, yang dimana kita harus mengklik yang di define, terus tuh masuk ke load pattern. Nah, yang load pattern, terus tuh yang bagian date ini kita ganti 0. Nah, kita ganti 0, terus tuh kita modify. Nah, terus tuh kita oke. Teman-teman, di sini kita akan memasuki video membuat pembebanannya, dimana di sini diminta itu beban terpusat dan beban distribusi. Beban terpusat itu adalah beban vertikal dan horizontal. Nah, pertama itu kita buat beban vertikalnya dulu. Ini kita klik. Nah, di sini ini kita sudah menandai titiknya, kita masuk ke assign, join load forces. Terus tuh kita mengganti yang Z-nya menjadi min 10 teman-teman. Yang globalnya kita ganti menjadi 0. Terus tuh apply dan oke. Nah, seperti ini adalah beban vertikal. Selanjutnya kita akan buat beban horizontal. Beban horizontal yaitu kita klik bar ininya. Setelah itu kita masuk ke assign, join load forces. Terus tuh ini kita ganti menjadi 0 yang Z-nya tadi, yang X-nya kita ganti menjadi min 15. Play. Oke, nah seperti ini. Ini adalah beban vertikal dan horizontal. Setelah itu kita masuk ke beban distribute, yang dimana kita select dulu. Terus itu masuk ke assign, from load, distribute. Ini kita ganti uniformnya menjadi 10 teman-teman. Terus itu apply and oke. Ini kayaknya ada yang salah nih. Kita masuk ke unsign, frame load, distribute. Oh, ini kayaknya ini kita ganti 0, kita juga ganti 0, 10 apply. Oke, nice. Seperti ini adalah beban meratanya. Terus tuh kita masuk ke beban segitiganya, kita select ininya, masuk ke assign, terus tuh from load distribute. Ini kita ganti menjadi, ini kita ganti, ini kita nolkan teman-teman, ini kita nolkan, ini juga kita nolkan, ini kita ganti 1 dan di bawahnya 10. Nice. Terus tuh apply. Ini yang uniformnya itu kita ganti menjadi 0 ya teman-teman. Sorry, 0. Apply and oke. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Terus tuh kita masuk ke beban yang segitiga sama kaki. Nah, di sini kita masuk ke from load juga, tadi distribute juga. Terus tuh kalau yang segitiga sama kaki ini kita ganti yang nomor 2 ini kita ganti 0,5. Terus tuh 10 tuh 0 ganti 0,5. Terus ini 10 dan nomor yang tinggi ini kita ganti menjadi 1.
ini kita ganti 0 play. Oke, nah ini jadi yang segitiga sama kaki teman-teman. Setelah itu kita masuk ke yang pembebalan trapesium. Terus tuh sama juga assign from load distribute. Terus tuh trapesium ini kita ganti nomor 0, ini menjadi 0,25 dengan 10. 03 ini 0,7 0,7575 ini 10 teman-teman. Setelah itu kita apply dan oke. Ataupun mencek gaya aslinya, kita bisa select gambarnya terlebih dahulu seperti ini. Setelah men-select gambar, masuk ke sign, masuk ke frame, terus tuh ke release. Ini terus tuh kita masuk ke momen 33 ini, terus tuh oke. Nah seperti ini. Nah terus tuh kita setelah semuanya sudah, kita klik bentuk segitiga yang ini. Terus nah itu kita klik don't run, terus tuh run now. Nah ini kita masuk ke penamaannya itu adalah UTS unstruct. Nah terus tuh save. Nah untuk mengembalikan ke bentuk semula, kita masuk ke sign, terus tuh frame, terus tuh yang release, terus ini kita matikan centangnya, terus oke. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Selanjutnya kita kan disuruh untuk diminta untuk melihat reaksi tumpuannya. Kita lihat masuk ke join, terus tuh apply. Oke, nah ini nih, kalau kita akhirnya mendapatkan bagaimana bentuk reaksi tumpuannya. Selanjutnya untuk mengetahui gaya aksialnya, kita masuk ke klik ini, masuk ke frames, terus tuh lihat ini ada aksialnya, terus tuh apply. Oke, nah inilah gaya aksialnya. Nah untuk mengetahui gaya gesernya itu, kita masuk ke frame, ini kita klik share dua ini, apply. Nah seperti ini nih, ini adalah gaya gesernya. Kalau kita untuk mengetahui momennya, kita tinggal klik ini momen, apply. Nah ini momennya teman-teman. Agar lebih jelas, agar lebih kita tahu berapa angka-angkanya itu, kita bisa klik yang show values, apply. Nah ini seperti teman-teman bisa lihat yang tadi gaya aksialnya juga, apply. Nah ini gaya aksialnya, yang gaya gesernya juga bisa kita lihat. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui berapa angkanya. Nah teman-teman, agar kita mengetahui keseluruhan gayanya, itu bisa kita lihat dengan cara Ctrl P, terus tuh kita masuk ke analysis yang masuk ke yang halaman. Nah yang elemen output ini kita klik kan, setelah itu kita oke. Nah di sini teman-teman udah lengkap dengan ininya, data-datanya. Ini bisa kita copy ke file atau ke bentuk export ke export carton table, display, ataupun bisa di ekspor ke bentuk Excel juga gitu, seperti itu teman-teman. Jadi sejauh ini kita sudah menyelesaikan cara penggunaan, cara merancang bangunan portal bagaimana, dan juga untuk kita
pengaplikasiannya itu melalui dengan aplikasi SAP. Nah, setelah ini teman-teman, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai perancangan bangunan portal dengan menggunakan SAP 2000. Nah, teman-teman, jika saya akan menutup video ini dengan permohonan maaf jika saya mengucapkan sepatah atau dua kata yang salah, dan untuk selanjutnya ditunggu untuk video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.